warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama-tama syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita mengingat bahwa keuntungan itu banyak macam ragamnya. Maka keuntungan yang paling tidak bisa kita abaikan adalah mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita adakan malam ini, yaitu kita menyebut acaranya memperingati Nuzul Quran. Nah, kalau kita berbicara tentang Nuzul Quran, tentu banyak sekali pokok-pokok yang harus kita bicarakan. Mengapa? Karena segala sesuatu yang menyangkut dengan Quran itulah materi daripada peringatan tersebut. Itu yang harus kita bicarakan. Nah, maka oleh sebab itulah kita mengatakan kita beruntung kalau bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kita lihat satu ayat daripada Al-Qur'an. Kata Allah, Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ia atas hambanya akan kitab ini. Pakai ini Makrifat Alkitab. Walau yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan Allah baginya kebengkokan. Tak ada yang salah, tak ada yang sumbang di dalam Al-Quran. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Qayyiman itu asal katanya qoma, berdiri betul. Jadi keberadaan Al-Quran yang diturunkan kepada hamba itu berdiri betul, lurus, tidak pernah salah. Nah, liyunzira ba'san syadidan, untuk memberi peringatan tentang azab yang sangat keras sekali. Nah, dan kemudian untuk memberi kabar gembira terhadap orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mengetahui mereka, mengamalkan mereka akan yang soleh, bahwasanya untuk mereka itu ada pahala yang baik. Muttaqiina fihi abada, berada di dalamnya selama-lamanya. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan memberi peringatan terhadap orang-orang yang berkata mereka bahwa Allah itu adalah beranak. Itulah Al-Quran pada garis besar. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, banyak sekali sebetulnya yang harus dibicarakan di dalam peringatan nuzul Al-Quran. Pertama sekali kita diminta untuk berbicara dari mana turunnya Al-Quran. Sebab kata-kata turun itu adalah jelas pemahamannya dari atas ke bawah. Karena ada orang yang menyebut turun dari bawah ke atas, tapi tetap dari atas ke bawah. Nah, bayangkan kalau kita tidak pelajari, maka yang akan kita bayangkan adalah turun sesuatu dari atas ke bawah
Lalu kan kita samakan Al-Quran dengan itu. Misalnya turun hujan dari langit, seolah-olah terbayang begitu Al-Quran itu berserakan turunnya dari langit kepada Muhammad SAW. Nah, itu kesalahan. Mengapa? Sebab kalau kita pelajari lebih lanjut, tidak bisa Quran tadi disamakan dengan yang lain. Tidak mau disamakan dengan turunnya. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu tidak akan sama dengan yang lain. Kalau turun dari langit tadi ke bawah, tidak seperti itu turunnya Al-Quran. Tidak kalam Allah namanya, tidak sifat Allah namanya kalau sama. Nah, maka jawabannya adalah turunnya itu dari alam rohani turun kepada alam lahiriah. Contoh, kalau kita ingin melakukan berbuka basam sekian hari yang lampau, bahkan sebelum Ramadan itulah terngiang di dalam hati pengurus mungkin untuk melakukan buka basam di situ. Itu namanya di alam rohani baru. Kalau nampak lai aku nak dimakan berjale bara orang nanti bo tak jale sama sekali. Cuma keinginan untuk berbuka basam. Nah, dan kemudian yang ada di dalam alam rohani tadi turunnya kepada alam yang lebih rendah, itu disebut dengan pikiran. Kalau di dalam istilah Tuhan kursi. Nah, di dalam alam pikiran itulah mengambil bentuk. Kiro-kiro seminggu nalampau lah diadakan musyawarah. Bata caranya madokan berbuka bersama. Berarti sudah turun. Alam berwujud berwujud turun sempurna. Nah, kemudian tadi ya sebelum dilakukan berbuka itulah sibuk pengurus. Membuat gulai robong, membuat goreng iko, mencari pisang sampai ke Cimangko merosai tanah. Nah, itu berarti sudah turun ke alam nyata. Nah, dan kemudian berwujud benar-benar terjadi. Nasi lah dimakan, air lah diminum, Cimangko tadi lah dimakan. Nah, bayangkan bapak-bapak ibu yang berbahagia. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita kini itu sebetulnya adalah turun daripada alam rohani. Turun dari alam rohani pengurus, kata-katakan seperti itu. Maka Al-Quranul Karim itu sebelum berhuruf bersuara, itu Al-Quran adalah terletak di Jibril di langit yang pertama. Nah, kemudian ke langit yang pertama itu turunnya adalah sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balik itu berbalik. Kalau itu memperingati nuzul Quran, salah satu yang harus kita bicarakan adalah dari mana turunnya Al-Quran itu. Kalau tidak kita kaji, kita akan salah. Kita bayangkan turun seperti keroteng berjajar turun ke bumi. Tapi kalau kita pelajari, rupanya Al-Quran itu turun dari sisi Allah, dari rohani Allah, dari kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun sekaligus ke langit yang pertama, kemudian dari langit yang pertama diambil berangsur-angsur Jibril, diturunkanlah kepada Muhammad SAW sesuai dengan kebutuhan Muhammad di masa itu. Akhirnya dalam masa sekian puluh tahun Al-Quran itu selesai diturunkan. Igo boleh tahu Nabi di Makkah, ayat-ayat turun kepada Nabi Muhammad itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah atau surat Makkiyah. Dua boleh tahu Nabi Muhammad tadi di Madinah terus turun ayat, maka ayat yang turun di Madinah itu disebut dengan ayat-ayat atau surat Madaniyah. Bisa kita bayangkan? Jadi kalau ada orang bertanya ke kita, dari mana turunnya Quran itu? Dari Allah. Memang tak salah awak menjawab, tapi jawaban seperti itu belum ilmiah, belum logika, belum logis. Tapi kalau kita selidik lebih jauh, bahwa dari mana turunnya Al-Quran itu? Turunnya Al-Quran itu dari kerohanian atau ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun ke langit yang pertama sampai kepada Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran wajib turun lagi. Kama turunnya lagi kepada umat. Nah, risiko letaknya perjuangan Nabi Muhammad tadi yang tak tanggung-tanggung untuk menurunkan, untuk meneteskan ayat-ayat Al-Quran itu kepada dada umat, dibacakan, diterangkan, dijelaskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara umat itu yang pantas untuk menerimanya. Masuklah tetesan Al-Quran ke dalam hati. Tapi banyak masyarakat Quraisy pada waktu itu yang tidak pantas turun Al-Quran itu ke dalam hatinya. Mengapa? Karena kekotoran, karena kegersangan, karena kekerasan hati mereka, maka Al-Quran tidak mampu turun ke dalam hati. Yang paling menyedihkan, begitu Al-Quran itu dulu tidak mampunya ke dalam hati kebanyakan masyarakat Quraisy, dan itu akan kembali di akhir zaman nanti. Lihat zaman kita. Ya, kalau Al-Quran diteteskan ke dalam hati umat, dibacakan dan diterangkan ke dalam hati umat, banyak manusia tadi yang tidak pantas, yang tidak siap untuk menerimanya. Mengapa? Karena yang menerima Al-Quran itu adalah hati nurani, sedangkan hati nuraninya sedang tertutup oleh kemauan-kemauan yang bukan. Bisa kita selesaikan jawaban gitu ya. Jadi dari maturnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perlu diterangkan, jelaskan seperti apa. Nah, dan kemudian bagaimana turunnya Al-Quran itu? Quran itu turunnya menurut ahli mufassir ada 8 macam bentuk. Ada kalanya Al-Quran itu turunnya ya seperti suara yang jelas dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Kadang-kadang Al-Quran itu turun seperti mimpi, bermimpi Nabi. Dalam mimpi turunnya, lalu terpateri di dalam hatinya apa yang dimimpikan. Ada Al-Quran itu turunnya kepada Nabi itu melalui isyarat. Nah, kita tidak ingin bahas itu. Yang jelas Quran itu turun dari Allah kepada Muhammad SAW. Maka yang paling berat oleh Muhammad itu menerima turunnya Al-Quran adalah sewaktu diturunkan Al-Quran itu dari Jibril seperti berbunyi lonceng. Ya, bunyi lonceng. Kalau ada patimnya Muhammad itu kalau Nabi sedang berada di atas punggung unta, nah maka ikut-ikut unta tadi menjadi lemas karena mendengarkan lonceng berbunyi ibarat seperti lonceng tadi berbunyi. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, kita harus tahu diri. Tidak murah turunnya Quran itu ke dalam diri, ke dalam hati seseorang. Perlu persiapan, perlu cara untuk menaikkannya. Dan itu sudah pelajari banyak di dalam majelis taklim. Tidak kena Quran itu masuk pengertian itu ke dalam hati sebelum kita berada dalam kondisi mutahharat atau dalam kondisi suci. Jadi kalau ia nak turun Quran ke dalam hati kita harus pantaskan diri kita untuk menerimanya. Caranya apa? Pedulilah terhadap kesucian diri. Peduli terhadap kesucian badan, peduli terhadap kesucian darah daging, peduli terhadap kesucian pikiran, otak, peduli terhadap kesucian hati nurani. Kita tidak perlu ulang penjelasan. Maka semakin tinggi kepedulian kita, semakin mudah ayat-ayat tadi masuk ke dalam hati. Ya, apabila dibacakan akan menyentuh. Apabila disebutkan bertambah iman, maka Allah menegaskan, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalaulah disebut Allah, gemetar rasa hati tadi, tersentak hati. Apabila membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman. Kemudian karena imannya bertambah, maka dia berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak cara Quran tadi turun. Nah, kemudian mengapa diturunkan Quran itu tadi? Karena Allah tahu benar bahwa manusia itu tidak mampu untuk
menyelamatkan dirinya. Manusia itu dhaif, manusia itu tidak berkemampuan untuk mendapatkan yang terbaik untuk dirinya. Perlu undang-undang, perlu aturan. Kalau lagi diatur, lagi diiukan aturan yang ada di dalam Al-Quran itu, baru manusia tadi akan mendapatkan sesuatu yang inginkan. Katakanlah kebahagiaan, katakanlah keselamatan dunia dan akhirat. Jadi maka untuk itu, siapa yang menjauh daripada Al-Quran, kasar kecil, tidak berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Lebih-lebih di akhirat nanti. Walaupun tampaknya orang-orang yang jauh daripada Al-Quran itu selamat, ya, tetapi sebenarnya orang tersebut tidak berada pada kapasitas keselamatan yang sesuai dengan selamat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perpendek saja. Mengapa diturunkan Al-Quran? Karena manusia ingin selamat. Allah tahu manusia tidak mampu menyelamatkan diri dengan aturannya sendiri, harus diberikan aturan itu oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran kita akan temui aturan-aturan mengenai suruh, aturan-aturan mengenai larangan, apa yang disuruh, apa yang dilarang, wajib untuk ditaati dan dipatuhi. Kalau tidak begitu, tidak akan pernah selamat. Contoh, aqimus shalah, dirikan salat, wajib mendirikan salat. Oh, kalau lah sembahyang lah mendirikan salat, belum mendirikan salat, perlu kaji, perlu pengajian. Bedanya melakukan salat dengan mendirikan salat, itu harus kaji. Kalau tidak, maka berarti kita tidak termasuk kepada orang yang mendirikan salat, walaupun tidak sembahyang. Nah, kalau kita lihat masalah kakum fi saqar, tanya Tuhan nanti, apa yang membuatmu masuk ke dalam sakar neraka ini? Jawabannya, lam nakun minal musallin. Arti lam nakun minal musallin itu bukan tidak sholat, tetapi sholat tidak laku. Kami tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendirikan sholat, walaupun kami sembahyang. Bayangkan, nah, sedang kali sholat belum tentu masuk ke dalam kategori orang yang mendirikan sholat, apalagi kok tidak perlu sholat. Itu makanya kata Nabi Fatul Halik, kecelakaan. Jadi apapun orang itu pasti akan celaka. Laikan jadi raja, raja celaka. Nah, jadi untuk apa diturunkan Al-Quran, kita harus mampu untuk menjawabnya. Nah, dan kemudian wajib mempelajari Al-Quran itu. Tuh, memperingati nuzul Quran. Wajib, arti wajib tadi berdosa kalau tidak kita pelajari Al-Quran. Setiap pribadi, laki-laki dan perempuan, wajib. Nah, sesuaikan dengan kondisinya. Kalau anak umur 6 tahun mempelajari Al-Quran, kalau bisa tafsir kita berikan kaji. Tapi harus dulu dibaca, di cara baca yang harus kita pelajarkan, ajarkan kepada mereka. Wajib hukumnya. Kalau sampai kita dewasa lah, tua lebih-lebih seperti ini, itu tidak sekedar membaca yang kita pelajari, tapi kita harus pelajari hal-hal yang menyangkut dengan Al-Quran itu. Kita harus pelajari, kalau tidak dipelajari Quran itu, apa akibatnya, itu harus sampai ke sana. Nah, maka oleh sebab itulah mempelajari Al-Quran adalah sangat-sangat dituntut oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat mengapa dipelajari Al-Quran itu, satu jawabannya adalah ibtigha mardatillah. Apa maksudnya? Kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha itu artinya tadi senang, cinta, kasih. Jadi Allah itu harus cinta kepada kita, harus kasih kepada kita. Baca pelajari Al-Quran.
Mempelajari yang lain bisakah mendatangkan kecintaan Allah? Jawabannya sebelum dipelajari Al-Quran, jawabannya tidak. Tapi kalau kita pelajari ilmu yang lain, kita pelajari Al-Quran, itu bisa. Pelajaran yang lain tadi akan membuat Allah cinta kepada kita. Nah, mengapa ridha Allah itu perlu kita cari? Karena ridha Allah itulah yang tertinggi sebetulnya, yang paling berharga, lebih tinggi daripada surga, lebih berharga daripada surga. Sehingga orang yang sudah masuk ke dalam surga Firdaus sekalipun, nah masih aduh nenyok kondaannya. Apa? Mardotillah. Jadi nanti akan datang, ya, Tuhan nanti kepada ahli surga, lalu ditanyakan, apa lagi yang kalian inginkan? Maka ahli surga pada waktu itu menjawab, ridho ya Allah, keridhaan Engkau ya Allah. Jadi keridhaan Allah itu adalah sesuatu yang paling tinggi sekali, sehingga ahli surga pun menginginkan itu, dan tidak akan pernah didapatkan sebelum kita pelajari Al-Quran itu. Maka oleh sebab itu, maksud dan niat tujuan yang pertama untuk mempelajari Al-Quran adalah ibtigha mardatillah. Kalaulah ada di dalam hati kita kebulatan seperti itu, kita ialah merasakan wajib mempelajari Al-Quran. Kemudian ialah tertanam maksud di dalam diri kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapat pahala yang berlipat ganda. Dari niat itu saja kita sudah mendapat pahala 10. Daripada perbuatan kita mempelajarinya, tiap huruf itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, niatnya itu saja dapat pahala 10. Nah, 10, satu dari yang 10 itu, tiap satu dari yang 10 itu akan membebaskan manusia daripada neraka. Kan 10 apa tadi? Kalau labarnya mencari ridha Allah, tiap satu dari yang 10 itu membawa manusia tadi terbebas daripada neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Kini 10 itu aja masuk ke dalam neraka. Kok iyo baik itu pelajari dengan sungguh-sungguh, merasakan wajibnya mempelajari itu, dan kemudian yang kita niat, yang kita tuju adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib tadi mempelajari Al-Quran. Balik wajib pertama, dengan mempelajari Al-Quran itulah kita akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, mempelajari Al-Quranul Karim itu adalah talbul hidayah. Bukan mencari nama, bukan mencari tuan. Tadi ada dalam TV, anjurannya sangat bagus. Ajanya dari mulai dini kita harus ajar anak-anak untuk membaca Al-Quran, agar dia dapat hendaknya menjadi orang yang terdepan di dalam membaca Al-Quran, untuk dipertandingkan, untuk mendapat nilai daripada manusia. Yang benarnya bukan itu yang dicari, tapi yang dicari adalah talbul hidayah. Carilah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita catat kalian. Tidak mungkin kita mendapat hidayah itu kecuali dari Al-Quran. Logikanya, hidayah itu menunjukkan tentang sesuatu. Kalau tidak ada Quran, mungkinkah kita tahu kini dengan surga? Mungkinkah kita tahu dengan neraka? Tahu saja dulu, tunggu paham. Mungkinkah kita tahu dengan hak? Mungkinkah kita tahu dengan yang batin? Tidak mungkin. Mungkinkah kita mengerti tentang apa yang diwajibkan tadi, apa yang diharamkan oleh Allah SWT? Tidak mungkin. Jadi Al-Quran adalah merupakan hidayah. Orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran, maka dia tidak mendapat hidayah. Kalau mereka tidak mendapat hidayah, maka berarti kehidupannya itu gelap gulita. Orang yang hidup dalam gelap gulita tidak lebih daripada mengagak-agak, mengangan-angan. Barangkali
barangkali ini yang baik, barangkali ekonomi itu yang lancar. Seluruhnya itu adalah hanya fata morgana sama sekali. Disangkut air tapi kilo bayang-bayang panen. Buru ke tiada, buru ke sini. Setelah dapat payah semakin bertambah, akhirnya matilah di dalam buru memburu masalah yang menganggap tadi baik itu. Jadi kita butuh hidayah, penting hidayah. Kalau tidak ada hidayah, hidup akan menjadi gelap. Kalau hidup gelap, itu akan raba-rabai, agak-agak saja. Walaupun kita lihat banyak orang-orang pintar, lalunya berpikir untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan negara misalnya, kecilnya menyelamatkan rumah tangga, tapi tidak dengan petunjuk, tidak dengan hidayah, maka itu adalah kegagalan. Rahmat pernah tetangga berkirim Facebook ajinya seorang tukang perbaiki 1000 tukang rusak berkilo-kilo. Kini hampir-hampir mungkin terjadi seperti itu. Seorang yang mengacu kepada hidayah Al-Quran, ribuan orang menjauh daripada Al-Quran Al-Karim. Bukan masjid kini kok tak berisi, bukan surau kini kok tak berisi, tapi isinya adalah pemikiran-pemikiran manusia, bukan gagasan yang digagas oleh Allah daripada Al-Quran. Gagasan manusia yang rancak, yang elok, yang sesuai dengan keinginan, itulah pemikiran-pemikiran yang terjadi di dalam tempat-tempat ibadah hari ini. Ya, mungkin terlalu panjang kalau kita bahas satu persatu. Kalau tadinya mencari ridha Allah dapat pahala 10, tiap-tiap satu dari yang 10 itu pembebasan daripada neraka. Kini lah 20 niat di dalam diri kita, di samping mencari ridha Allah tadi, tapi mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala aja. Dapat perlu pahala 10. Tiap-tiap satu dari yang 10 itu adalah menjauhkan manusia daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempelajari Al-Quran itu tujuannya adalah intisalul awamirullah wa rasulah. Nah, artinya agar dapat melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang diperintah oleh Rasul. Jadi kita mempelajari Al-Quran itu di samping bertujuan berniat untuk mencari ridha Allah dan mencari hidayah Allah, harus ada di dalam diri kita keinginan untuk dapatnya kita menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami ya? Tidak mungkin kita dapat melakukan apa yang diperintah Allah dan diperintah Rasul tanpa mempelajari Al-Quran. Walaupun kita kapok dan disuruh itu, kita tinggalkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang diperintah oleh Allah apa? Taat. Ati Allah wa atiur Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi orang yang melakukan, meninggalkan apa yang dilarang, mengaku dan disuruh, itu belum tentu orang taat. Yang orang taat itu adalah menyenangi apa yang disuruh oleh Allah untuknya lakukan, dan menyenangi apa, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dengan kesenangan hati. Ngaji kok diperintah kalian wajib, senang kita taat. Tapi tidak senang kita, tidak terasa di kita suatu keuntungan mempelajari seperti yang kini, itu berarti kita tidak taat sekalipun kita mengaji. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang ketiga harus ada di dalam diri kita tadi suatu rasa, suatu kemauan untuk intisalul awamirullah wa rasul. Untuk dapatnya kita menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang diperintah oleh Rasul. Kemudian dapat rupa harus 10 kan? 40 atau 30. Kemudian yang keempatnya harus ada di dalam jiwa kita. Kita harus tahu bahwa dengan mempelajari Al-Quran itu istirdal malaikah namanya. Istirdal tadi itu
menuntut kesenangan para malaikat atau senang malaikat ini kalau kita mempelajari Al-Quran. Sungguh Nabi mengatakan, orang yang mempelajari Al-Quran seperti kita kini kan, malaikat sedang mengembangkan sayapnya. Nah, dan tiap-tiap langkah itu dihitung oleh Allah. Setiap langkah itu diberikan pahala seperti mati syahid. 10 ada di situ pokok, tambah lagi dengan pahala orang-orang mati syahid. Banyak sekali Nabi mengatakan, orang yang mencintai, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan dicintai oleh Allah. Kini ke istilahnya itu muhibbin, para muhibbin, artinya keturunan-keturunan Rasul. Seolah-olah itulah muhibbin yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Sebenarnya walaupun keturunan Rasul sekalipun, ya, tetapi itu tidak ada jaminan untuk disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disayangi oleh Allah siapa? Orang yang sayang kepada orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku sedikit. Siapa yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Ya para rasul, para sahabat, orang-orang soleh. Kalau kita sayangi mereka, kalau kita cintai mereka, itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, kalau seseorang menyayangi yang kita sayangi, pasti kita sayang. Tapi kalau seseorang tidak menyayangi, tidak usah benci orang yang kita sayangi, pasti kita tidak akan tertarik kepada mereka. Dan ada ikidia yang siku sayang benar ridho itu. Ya. Mengapa? Dan sayang karena dia sayang ridho. Jadi yang kita ingin dapatkan tadi, mungkin kita tidak langsung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita akan mendapatkan cinta Allah, sayang Allah kepada kita dikarenakan kita menyenangkan orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu bapak kita lah meninggal, apalagi yang hidup. Kalau kita pelajari Al-Quran, senangnya tak tahu. Senangnya di dalam kubur itu karena kita mempelajari Al-Quran, apalagi yang masih hidup. Masih terkena kecil ayah anak, ajanya ayah rahmat. Yuk benar syukur benar dari rahmat Tuhan mengaji jadi dia. Baik itu, ya, karena memperlihatkan kesenangannya karena anaknya mempelajari Al-Quran. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, tak ada masalah. Kalau kita menginginkan, ya, disenangi oleh malaikat dan disenangi oleh orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita pun disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau langsung kita disayangi Tuhan, barangkalinya agak jauh baru. Banyak lagi kekurangan kita, banyak kesalahan kita. Tapi mudah-mudahan karena kita sayang kepada yang disayangi Allah, cinta kepada yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, nah kita akan ikut masuk ke dalam golongan orang-orang muhibbin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah yang akan terjadi pada waktu itu? Akan dipelihara kita, akan dibimbing kita. Itu makanya Nabi mengatakan, hati-hati terhadap para ulama. Mengapa? Karena para ulama itu dicintai oleh Allah. Tangannya sedang dibimbing. Kalaupun dia terpeleset ingin jatuh, tidak jadi. Mengapa? Karena tangannya sedang di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sama di kita gitu kok tergelincir berlopok sekali. Tapi orang-orang alim tidak. Kalau dia tergelincir tak jadi jatuh. Ibarat seperti anak ketek di dalam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pernah Nabi itu mengatakan kepada sahabat, kalau Anda ingin melihat siapa orang-orang yang tidak akan pernah, jangankan disentuh, melihat neraka pun tidak akan pernah, lihatlah orang-orang yang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
itu di Korebona dayonya mempelajari Quran tuh seperti itu. Kore dayonya pada nakui. Adu-adu saja halangan. Bang kadang di Jokowi jadi halangan tuh untuk mengaji. Ya, itu mungkin tuh Jokowi tadi mana jadi halangan pula untuk mengaji. Begitu hebatnya perdayaan untuk mendayung. Jadi kita harus berjanji seperti yang disampaikan dari ketua tadi, tancapkan dalam hati bahwa pelajari Al-Quran itu adalah kewajiban bagi setiap pribadi. Dan kalau kita pelajari harus pasang niat-niat seperti yang kita sampaikan tadi, maka setiap niat tadi mendapat pahala 10, tiap-tiap satu dari yang 10 itu adalah pembebasan daripada api neraka. Tambah berkolej dengan pahala-pahala yang lain seperti datang ke pengajian, dia pahala tiap langkah dengan pahala 1 orang mati syahid. Alhamdulillah kalau kita sudah terdorong untuk belajar Al-Quran. Istighfar malaikat. Dan kemudian mempelajari Al-Quran itu ada niatnya talbul maghfirah wa rahmah wan najah minan nar. Agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar juga sekali kita agar terjauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tobat itu, kalau sering baca ke pagi-pagi hari, tobat itu asal katanya adalah tabat. Tabat itu maksudnya adalah kembali. Kemana kembali? Kepada Al-Quran. Kini kita pelajari untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, berarti kita sudah kembali kepada Al-Quran. Artinya jangan dicari rahmat itu ke lemas raya. Jangan dicari, kion cari kasipo, cari rahmat surga. Kan itu logikanya. Ya, tapi tidak. Ke Quran cari, kita dapat rahmat. Jadi banyak itu yang salah cari, lain yang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang hanya banyak, tertimbun dan mewakili. Bukan tak boleh sembahyang banyak, tapi harus dibimbing dengan aturan-aturan yang ada daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali manusia-manusia tadi yang ingin masuk surga itu lalu cari jalan, tapi bukan melalui Al-Quran, bukan melalui tolbul yang mulai tadi, cari dengan kepandaiannya sendiri-sendiri. Akhirnya terjadilah penyelewengan yang katanya itu adalah suatu keuntungan. Seperti misalnya sholat tarawih ngebut. Banyak ini terjadi itu. Jangan main-main. Bukan orang-orang seperti kita yang melakukan itu tuh. Orang-orang bawah, orang awam seperti yang gitu. Para syekh-syekh bahkan di pasantren-pasantren itu di Jawa Timur tuh banyak yang seperti itu. Sehingga sholat yang mereka lakukan tadi, sholatnya banyak 23 rakaat, tetapi laksanakan dengan waktu 7 menit lebih kurang selesai sholat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, jadi cik dulu selesai. Karena tidak melalui Al-Quran. Ya, itu tidak begitu kita tuh di pesantren gitu. Ya. Tadi Ambo bertanya ke kawan di dalam Facebook, yang kirim gambarku tanya, "Bapak Ustaz, kami orang-orang awam ada yang mengatakan benar perjuangan seperti itu, ada yang mengatakan tidak. Bapak sebenarnya?" Jawab kawan tadi, ya, ndak usah dan tonton pulau film kok.
Jangankan pahala nak dapat dosa nak tiba. Mengapa? Karena solat itulah ada bimbingannya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah jawabannya? Benar jawabannya. Tapi kan kita tak berubah deh kalau kita iokan itu. Orang yang solat seperti itu kok menolak itu semacam tak berubah. Nah, tetapi kalau kita jawab, solat itu harus membaca, harus melalui gerak, harus melalui perasaan. Kan digo dan solat tadi. Nah dibaca kira-kira kalau seperti itu akan bikin topet. Tidak usahlah yang rukun-rukun seperti Fatihah misalnya. Tak mungkin. Maka ketidakmungkinan itulah yang membawa kepada pekerjaan seperti itu menjadi haram. Fatihah itu wajib. Kalau salah membaca Fatihah itu berdosa. Kalau fatal salahnya berdosa, tidak berdosa, haram saja. Itu yang dilakukan oleh mereka. Salah satunya sholat itu mengandung unsur tamaknina. Ini tak dapat melipin pinggang atau kak lu berbalik. Tak dapat mencecakan kepala berbalik lu berbalik. Nah, maka jangankan lagi Tuhan yang akan menilai, manusia saja menilai yang seperti itu tidak benar. Kecuali kelompok-kelompok mereka merasa bahwa pekerjaan seperti itu itulah yang terbaik. Ini aja sudah apa? Aduh, belum sembahyang tadi. Sholat tarawih dan witir terbilang hanya 7 menit. Padahal sholat tarawih dan sholat witir dikerjakan sebanyak 23 rakaat. Pada sekitar Pondok Pesantren. Pondok Pesantren. Melaksanakan sholat tarawih durasi Pondok Pesantren bertahun-tahun. Jadi apa yang Anda sampaikan semakin terbukti Bapak Ibu. Jangan dijadikan ukuran dari sekolah di Mesir, sekolah di Mekah, sekolah di Madinah. Fir'aun di Mesir plus sekolahnya, Abu Jahal di Mekah plus sekolahnya. Jangan dijadikan ukuran pondok pesantren. Orang Syiah pun membuat pondok pesantren. Yang harus dijadikan ukuran apa? Kembali mempelajari Al-Quran, Bapak lihat. Memang tak mungkin pribadi-pribadi kita mempelajari Al-Quran itu secara langsung. Itu makanya kita angkat orang yang akan membimbing kita, harus kita akui. Tak bisa tidak. Cari dimanapun mereka tadi berada. Jadi semakin terbukti. Nah, maka oleh sebab itu, tidak boleh tidak kita harus mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dipelajari Quran, talbul maghfirah wa rahmah wan najah minan nar. Dan kemudian pada plus 10 atau mempelajari Al-Quran itu harus di dalam rangka mewujudkan kesyukuran terhadap nikmat yang tertinggi. Apa nikmat yang tertinggi? Quran kok. Jadi mempelajarinya itu adalah merupakan pembuktian kesyukuran kita tentang Quran itu turun. Maka kata Nabi, siapa yang mensyukuri Al-Quran itu, dengan kata lain tadinya pelajari, maka justru nanti Al-Quran akan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil mahsyar, di kuburnya sendiri. Ya Allah, aku ini adalah Al-Quran yang selalu dulunya pelajari, terbatas-batasnya mempelajari Al-Quran itu. Kini beri kemampuan aku untuk wujud seperti makhluk untuk menyelamatkannya sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi salah satu pengajian syukur kita apa? Memanfaatkan sesuatu itu secara benar. Memanfaatkan Quran lah. Dalam letaknya buku ya dari lo tolong dalam lemari dari itu. Memanfaatkannya adalah pelajari. Jadi hendaknya semakin mantap pemikiran kita. Ya tak ada. Mempelajari Al-Quran itu adalah prioritas dari kehidupan. Lebih butuh kita daripada makan sendiri. Aja itu kita hendaknya dalam diri. Itu kita potong-potong keterangannya itu Bapak Ibu. Labara puluh dapat jawab itulah 60 Pak Alo. Satu dari 60 adalah an-najat minan nar, melepaskan manusia daripada neraka. Nah, dan kemudian istima' kalam Allah wa kalam Rasul.
Kita ingin mendengarkan kalam Allah dan kalam Rasul. Apa sebab kalau kita pelajari Al-Quran dengan tidak kita sadari, itu akan menyinggung kalam Rasul. Seperti salat tadi, Quran bicara tentang salat, kita menyinggung kecil Nabi Allah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kalam Tuhan, kalam Rasul terdengar. Jadi jangan lagi mengajarkan, mempelajari saja. Jangankan mempelajarinya, mendengar saja. Detik perlu sebelumnya. Bisa dibayangkan. Apalagi kalau mempelajari, apalagi kalau mengajar. Maka Nabi mengatakan, khairun nasi man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia atau manusia yang baik itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dapat kita mendengar kalam ilahi. Kini bertanya dan seketik, dan sampaikan ini itu aku kok itu kalam ilahi, itu kalam kan? Kalam ilahi itu tak ada dan buat-buat cerita. Ya, bukan lahir daripada pemikiran, itu tidak, lahir dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, 10 balo 10 diistimewa untuk mendengar. Nah, kemudian di Ibrahim wa alidaini, apa namanya? Untuk mengibrah, untuk membuat sayang kasih dari ibu bapak, walidain, 2 orang ibu bapak. Jadi kurang-kurang bakti itu kepada ibu bapak itu, pelajari Al-Quran, ini akan senang. Baik apa ibu yang hidup, apalagi bapak ibu yang telah mati. Kalau kita pelajari gembira apa ibu yang hidup terina, tapi dibandingkan dengan bapak yang hidup di alam barzakh ini itu lebih senang, lebih gembira dibandingkan dengan bapak yang hidup atau ibu yang hidup. Si A mempelajari Quran, andai bapaknya hidup, senang, gembira ibu bapak. Si B mempelajari Al-Quran, ibu bapaknya sudah meninggal, senang ibu bapaknya. Mana paling tinggi nilai kesenangan, yang hidup atau yang mati? Paling tinggi yang mati. Mengapa? Karena hidup di dunia itu tidak sebegitulah derita. Maka oleh sebab itu apa yang menyenangkan sakit di mata Rasulnya. Tapi kalau dia yaumil mahsyar, derita itu tidak tanggung-tanggung. Maka sedikit yang membahagiakan itu akan terasa besar nilainya di sisi diri yang bersangkutan. Ya. Contoh saja, orang di dalam tangsi diantar makanan kecil. Baca surahnya lah. Ini sedang ketiadaan. Tapi awak dipanggil berbuku dengan seperti yang tadi. Datang pula orang mantan makanan. Lagi lagi. Kurang terasa. Sebab apa? Karena kita berada di dalam laut, ibarat seperti membawa air ke dalam laut. Lah 80-an. Nah, kemudian ihya'u syar'ata wa sunnah. Kita mempelajari Quran itu dalam rangka menghidupkan syariat, ya, menghidupkan ad-din. Jadi kita pun mempelajari Quran sebetulnya menghidupkan syariat, sehingga kita tahu apa-apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sampaikan, kita tahu. Itulah pasti. Dan kemudian kelas 90 itu yang ke-10 adalah izalatul jahil, untuk mengusir kejahilan. Menurut para ulama, bencana yang paling besar adalah kejahilan. Kalau tsunami itu ketek baru mengapa, ujungnya mati. Tapi kalau kejahilan tidak mati sih, derita sepanjang masa, sampai ke dalam kubur, ke mahsyar nanti, sampai di siratal mustaqim nanti, derita dikarenakan kejahilan. Maka mempelajari Quran
kejahilan yang ada di dalam diri kita sendiri. Selama itu kita nggak tahu, kini kita tahu. Yang ke-11-nya adalah ijtama' bil ulama, berkumpul dengan ulama. Mengapa? Kalau kita pelajari Quran tadi tidak mungkin kita seorang-seorang atau pembimbing. Kecil Nabi duduk saja berkumpul dengan ulama 1 jam itu lebih baik daripada beribadah